Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan, kemudian nikmat kesehatan, dan yang paling penting dari nikmat-nikmat itu semua yaitu nikmat iman, sehingga kita semua dapat memenuhi salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala yaitu salat Isya berjamaah. Semoga langkah-langkah kita dan niat-niat kita serta seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini pemateri ingin mengutip salah satu pendapat di kalangan ulama belakangan terkait dengan keistimewaan puasa, agar karena mungkin beberapa hari ini kita sudah melaksanakan 4 atau 3 kali puasa, sebagai tambahan literasi juga sebagai renungan supaya puasa kita nanti insya Allah sesuai yang kita harapkan, yaitu kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ulama belakangan, ulama Syekh Ali Bassam mengatakan salah satu keistimewaan puasa menurut beliau. Syekh Abdullah Ali Bassam ini salah satu ulama yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan puasa itu memiliki keistimewaan, salah satunya adalah puasa itu tercakup di dalamnya 3 kesabaran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, termasuk puasa Ramadan, itu terkandung di dalamnya ada 3 kesabaran. Yang pertama menurut beliau, puasa yang kita laksanakan sekarang ini, kita sudah memasuki hari ketiga atau hari keempat. Yang pertama menurut beliau itu ada kesabaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Dan ini menurut beliau kesabaran yang paling rendah yang paling rendah kedudukannya adalah kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan puasa itu adalah salah satunya melatih supaya kita nanti sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada ujian bagi kita semua, yaitu ujian rasa lapar ujian rasa dahaga. Itu termasuk salah satu ujian tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Jadi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, salah satunya puasa. Itu kita menahan lapar, menahan dahaga, itu bagian dari kita sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau suka tidak suka, ketika Allah misalnya menakdirkan kita lapar, mentakdirkan kita miskin, mentakdirkan kita nggak punya apa-apa, maka kita harus menerima. Itu yang paling rendah Nah, ini di puasa ini karena juga termasuk madrasah artinya training kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari sabar Ini yang pertama. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya ketika puasa misalnya salah satu cobaan yang kepada kita, misalnya kita dicela orang, dihina, maka apa yang disampaikan oleh Nabi, faqala atau faqul inni shaim. Kalau ada orang menghina kita, menyakiti kita, itu kan juga takdir buruk Maka apa kata Nabi, kalau ada orang menyakiti kita nggak usah balas, katakan inni shaim, saya berpuasa untuk menahan supaya kita bisa bersabar. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar yang berikutnya yaitu sabar terhadap kemaksiatannya. Nah, salah satunya berpuasa itu adalah kita
bersabar terhadap kemaksiatan ya. Sehingga puasa itu tidak sempurna kalau kita tidak meninggalkan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Ya, hal-hal yang berbau kemaksiatan, sehingga ada hadis Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang puasa ya, sama orang banyak orang puasa tapi tidak merasakan puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak bisa menahan kemaksiatan-kemaksiatannya. Karena tidak bisa menahan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan kemaksiatan itu termasuk bagian dari kita menjadi hamba yang paling beriman atau hamba yang paling taat beribadah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqil maharim takun a'badan nas ya. Kalau kita menghindari maksiat-maksiat, maka ibadah kita akan semakin khusyuk, ya, akan semakin rajin kita beribadah. Karena apa? Karena kita meninggalkan kemaksiatan. Dan biasanya di bulan Ramadan iman kita tuh naik. Kenapa? Karena kemaksiatan kita kurangi ya. Sebagaimana kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun ya. Naik ketika apa? Ketika kita misalnya meninggalkan kemaksiatannya. Kalau kita melaksanakan kemaksiatan maka dia turun. Nah, oleh karenanya di dalam bulan Ramadan ini ada puasa itu melatih kita untuk mengurangi kemaksiatan sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diharapkan, yaitu hamba yang muttaqin. Kemudian yang terakhir kesabaran yang terakhir adalah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi ya. Jadi ketaatan yang paling tinggi adalah kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diutus atau diciptakan hanya satu tujuannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini tugasnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan hadirin semua tugasnya cuma satu. Ya, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan butuh kesabarannya. Ibadah itu butuh kesabaran, puasa butuh kesabaran, sholat tarawih pun butuh kesabaran. Ada satu ayat ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ibadah itu juga butuh kesabarannya. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha ya. Jadi kita ya, ini khitabnya itu sebetulnya kepada kita semua ya, kepada kepala keluarga ya, kepada orang-orang yang ada di bawahnya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah ya keluargamu, anakmu, istrimu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui potensi kita. Kita itu ya butuh kesabaran ketika melaksanakan ibadah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ini capek ya. Semuanya capek ya. Bukan cuma kita, orang non muslim pun capek ya. Mereka sama seperti kita, mereka capek, kita juga capek. Tapi ya di dalam ayat Allah mengatakan fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Cuman bedanya kalau kita bercapek-capek itu ada pahala. Kalau orang-orang non muslim ya, mereka juga capek-capek sama seperti kita, mengumpulkan harta ya. Mereka tidak yakin terhadap kehidupan selanjutnya. Jadi mereka mengumpulkan harta, mencari jabatan, mencari popularitas. Itu mereka capek ya, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi kita sebagai seorang muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, kita juga capek ya, kita juga sakit, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka, yaitu keridhaan Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya dan menambah literasi kita terkait puasa, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.